Bab 1246. Jack dibuat terdiam. Tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini, dia hanya bisa menutup diri, berusaha untuk tidak memikirkannya terlebih dahulu, dan berharap dia memiliki kesempatan untuk menjelaskan kepada Selena segera. Setelah mandi, keduanya menunggangi kuda naga darah dan berangkat ke arah kediaman utama keluarga White. Namun, kali ini rasa canggung meninggalkan Jack saat ia memegang pinggang Daniela dari belakang di atas kuda. Mungkin, karena kejadian semalam yang membuat Jack merasa nyaman. Sebaliknya, dia merasa Daniela kaku dan canggung di hadapannya. Pipinya dicium merah muda, dan rona merahnya meluas ke akar telinganya. Tak lama kemudian, keduanya tiba di dasar gunung dan keduanya melompat dari kuda. Tuan muda Jack. Kedua pengawal di gerbang terkejut melihat Jack kembali lebih awal. Jack seharusnya mengunjungi banyak keluarga cabang White sendirian untuk memilih tuan muda untuk datang ke keluarga utama kulit White. Tapi bagaimana dia bisa kembali hanya dalam 20 hari? Apalagi dia membawa kembali seorang wanita cantik. Yang paling mengejutkan mereka adalah keduanya menunggang kuda bersama. Ini adalah nyonya muda ketiga dari keluarga Cabello. Kebetulan aku bertemu dengannya dan menyelamatkannya dari tangan perampok. Dia ingin datang mengunjungi keluarga White juga, itu sebabnya dia ada di sini bersamaku. Petik 2. Jack mengeluarkan batuk kering, berusaha menutupi wajahnya yang malu. Kedua pengawal itu terkejut dengan informasi baru ini. Wanita cantik di hadapan mereka ini sebenarnya adalah ratu kecantikan legendaris dari keluarga Cabello. Orang dalam kenyataannya jauh lebih menakjubkan daripada didesas-desus. Bolehkah saya menyusahkan Anda untuk mengambil kuda ini untuk beristirahat dan memberinya makan dengan baik? Saya tidak akan menungganginya untuk waktu yang lama. Daniela berseri-seri dan menyerahkan kuda itu kepada salah satu pengawal. Jack menatap Daniela dan memperkenalkan dengan nada serius, Nona Daniela, tempat tinggal kami tidak seluas dan sebesar keluarga Cabellomu. Biarkan aku membawamu menemui ayahku dulu. Hehe, tidak apa-apa. Biarkan saya melihat tempat ini. Pemandangannya sangat indah, tidak buruk sama sekali, dan energi spiritual di sekitar tempat tinggal Anda juga padat. Tidak heran keluarga White telah berkembang dengan sangat baik dan cepat dalam beberapa tahun terakhir. Petik 2. Daniela terkekeh. Dia mengikuti langkah Jack, berjalan menuju puncak gunung. Tepat setelah tiba di alun-alun di tengah gunung, Jack bertemu dengan Kylie yang sedang bermain dengan Lana dan yang lainnya. Dia merasakan gelombang kebahagiaan tiba-tiba di pemandangan di depannya. Kylie, dia berseri-seri. Kylie memutar kepalanya. Mata besarnya yang cerah dan cemerlang segera menyala. Ayah. Dia melompat ke arah Jack. Orang itu akhirnya kembali. Fiona tersenyum saat melihat Jack di alun-alun. Namun, setelah dia menyadari keberadaan orang lain yang berdiri di samping Jack, seorang wanita yang menarik dan cantik, alisnya langsung menyatu. Siapa wanita di samping Jack itu? Kenapa dia kembali dengan Jack? Wanita ini terlihat seperti rubah betina. Jangan bilang Jack menemukan dirinya sebagai istri kedua. Lana segera menjawab, itu tidak mungkin. Jack bukan pria yang tidak berperasaan. Lagi pula, aku belum pernah melihat wanita ini sebelumnya, dan sejak dia datang bersama Jack, kurasa dia harus menjadi salah satu master yang dipilih Jack dari keluarga cabang. Dia kebetulan datang bersama Jack. Oh, itu masuk akal. Fiona mengangguk, sekali lagi dia mengerutkan kening dan berkata, wanita ini cantik alami, bukan? Lana mau tidak mau melihat ke arah Daniela setelah mendengar pujian Fiona untuk wanita itu. Tidak tahu mengapa, Lana merasa pahit, dan mungkin cemburu, di dalam hatinya. Wanita ini terlihat lebih muda darinya, lebih tampan darinya dan kulitnya bahkan lebih kenyal dan halus dari miliknya. Dia iri. Hehe, Kylie, apakah kamu merindukan ayah? Bab 1247. Jack mengambil Kylie yang berlari ke arahnya dan mendaratkan ciuman di pipinya, tindakannya penuh cinta dan kasih sayang. Kylie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada kekanak-kanakan, ibu bilang dia akan memintamu untuk membawaku ke kota di bawah gunung untuk bersenang-senang saat kau kembali. Haha, baiklah, baiklah. Aku akan membawa Kylie dan Mommy kecil untuk pergi ke kota dan bermain bersama malam ini. Jack terkekeh sepenuh hati. Ini putrimu. Dia imut dan tampan. Daniela, yang berdiri di samping Jack, tidak bisa menahan senyum canggung pada pertukaran kasih sayang antara ayah dan putri. Yup,
namanya Kylie. Jack tersenyum. Dia memegang Kylie di lengannya dan mondar-mandir ke arah Lana, Fiona, dan yang lainnya. Iya, tak perlu dikatakan, wanita cantik ini, dia adalah istrimu, kan? Dia benar-benar memiliki sosok yang bagus. Sebelum Jack bisa memperkenalkan yang lain kepada Daniela, dia mempelajari Lana dan mengucapkannya dengan senyum yang terpampang di wajahnya. Semangat Lana langsung cerah, dan pipinya memerah. Tidak, aku bukan istrinya, aku muridnya. Namaku Lana, dia dengan cepat menjelaskan. Setelah penjelasan, Lana memandang Jack dan bertanya, Tuan, dan gadis ini. Baru kemudian Jack tersenyum dan memperkenalkan Daniela. Ini nyonya muda ketiga dari keluarga Cabello, Daniela Cabello. Keluarga Cabello, salah satu dari 8 keluarga bayangan. Setelah mendengar kata-kata Jack, keterkejutan muncul di wajah Lana. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa nyonya muda ketiga Cabello mengenal Jack dan mengikutinya kembali ke kediaman White. Apalagi mereka terlihat dekat. Tampaknya hubungan antara keduanya baik-baik saja. Ya, kau benar. Saya mendengar bahwa istri Jack adalah ratu kecantikan. Dan ketika saya melihat Anda, saya pikir Anda adalah istrinya. Saya tidak berharap bahwa muridnya akan menjadi cantik juga. Hehe, keluarga White memiliki banyak wanita cantik, kurasa. Daniela terkekeh dan melanjutkan. Lana hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah mendengar pujian tulus Daniela untuknya. Saya sama sekali tidak cantik. Saya mendengar bahwa keluarga Cabello memiliki 3 putri cantik yang dikenal sebagai 3 bunga emas, mereka semua terkenal karena kecantikannya. Saya pikir hanya mereka yang hidup di dunia sekuler yang tidak memilikinya, mengetahui kehadiranmu. Banyak keluarga bayangan ingin bertemu dengan kalian semua. Di sisi lain, Jack tersenyum mendengar percakapan itu dan mendekati Fiona. Ma, apa kabar? Semuanya baik-baik saja di sini. Fiona tertawa sebagai balasannya. Tentu saja, semuanya baik-baik saja. Meskipun Andrew dan saya agak terlalu tua untuk mulai berlatih seni bela diri, saya mendengar dari mertua kami bahwa tempat ini penuh dengan energi spiritual. Jadi, jika kami tinggal di sini sepanjang tahun, kami bisa hidup sampai usia yang sangat tua. Dia terkekeh dan kemudian melanjutkan, oh ya, keluarga Taylor datang ke sini juga dan semua orang menyukainya, terutama kakekmu Taylor. Dia berencana untuk pensiun di sini dan tidak meninggalkan tempat ini sama sekali. Jantung Jack berhenti beberapa detak setelah mendengarkan kata-kata Fiona. Raut tak sedap dipandang di wajahnya. Fiona dan Andrew adalah mertuanya sendiri, oleh karena itu masih logis untuk membawa mereka ke sini. Tapi itu aneh untuk membawa tuan tua Taylor dan Taylor lainnya ke sini. Dan ayahku mengizinkannya. Jack mengerutkan kening dan bertanya. Fiona menggelengkan kepalanya. Iya, dia bahkan meminta anak buahnya untuk membangun rumah di sana untuk beberapa keluarga Taylor tinggal. Ayahmu mengatakan bahwa karena tidak banyak dari kita, itu tidak akan menjadi masalah besar. Selain itu, jika beberapa dari kita seniman bela diri muda dari keluarga Taylor ingin meningkatkan status mereka, mereka akan membantu memurnikan tubuh mereka sehingga mereka dapat berlatih lebih baik. Bibi, apakah kamu dan paman ingin berlatih juga? Suara Daniela tiba-tiba menyela pembicaraan. Setelah mendengar percakapan itu, Daniela, tanpa mengedipkan matanya, mendekati Fiona dan mengajukan pertanyaan. Ini adalah kesempatan emas untuk menyenangkan calon mertuanya. Jika mereka menyukainya dan bahagia dengannya, mereka mungkin akan berbicara untuknya di masa depan, maka kemungkinan besar Selena akan menerimanya. Bab 1248. Tentu saja, kami ingin berlatih. Itu akan bagus bahkan sebagai seniman bela diri dasar. Setidaknya tubuh kami akan tumbuh lebih kuat dan tidak akan masuk angin atau jatuh sakit dengan mudah. Setelah latihan, secara keseluruhan makhluk pasti lebih kuat dari biasanya, rakyat. Tapi, Fiona tersenyum pahit dan berkata, sayangnya, Jack mengatakan bahwa kita telah lama melewati usia menjadi seorang seniman bela diri. Ketika Anda sudah tua, Anda tidak bisa berlatih dan menjadi seorang seniman bela diri. Ini bukan hanya tentang bakat bela diri tetapi juga tentang tubuh lama kita, itu tidak dapat menahan proses pemurnian. Namun, yang mengejutkan semua orang, Daniela tersenyum kepada mereka. Iya, ada cara bagi kalian berdua untuk berlatih dan menjadi seniman bela diri. Dan aku tahu caranya. Jack hanya bisa terkesiap mendengar informasi itu.
Itu tidak mungkin. Apa cara lain yang kamu miliki untuk bisa membuat mereka menjadi seniman bela diri? Apakah kamu serius? Itu luar biasa. Nona Cabello, apakah kamu benar-benar punya cara? Akan sangat bagus jika kita bisa berlatih dan menjadi satu. Andrew merasakan sinar mentari membanjiri jiwa tuanya saat mendengar kata-kata Daniela. Dia bertanya dengan kegembiraan terpampang di wajahnya. Daniela mengangguk lagi untuk menegaskan mereka, pada saat yang sama, memutar matanya ke arah Jack. Cek tes. Jack, kamu belum mengalami segalanya di dunia ini, kan? Ada kolam terlarang di keluarga Cabello. Air di dalam kolam terlarang itu adalah harta yang nyata. Harta ini memungkinkan orang tua atau orang yang tidak mampu untuk berlatih untuk menjadi seorang ahli bela diri. Air ini disebut air pembersih sumsum tulang. Orang tersebut hanya perlu minum seteguk air ini, dan tubuhnya akan dibersihkan dan disucikan. Yang lebih menakjubkan adalah tidak ada efek samping dan rasa sakit sama sekali. Kegembiraan menjalari Jack seperti komet. Apakah itu nyata? Keluarga Cabello memiliki harta karun seperti itu. Ini benar-benar di luar dugaanku. Jadi, apakah itu berarti jika ibuku menyesap air ini, dia akan bisa berlatih dan menjadi seniman bela diri? Ibumu juga orang biasa. Kegembiraan yang tenang menyebar melalui Daniela setelah mendengar. Dia tersenyum di dalam. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti dia juga bisa menyenangkan ibu Jack? Bagaimanapun, ibu Jack akan menjadi calon ibu mertuanya. Iya, ibuku adalah orang biasa sekarang. Aku berharap dia bisa berlatih dan menjadi seniman bela diri atau mungkin Grandmaster di masa depan. Maka itu akan luar biasa. Senyum pahit muncul di wajah Jack. Air pembersih sumsum tulang, karena itu adalah harta dari keluarga Cabello dan berada di tempat terlarang, aku khawatir kamu tidak bisa mengambilnya begitu saja, kan? Selain itu, air ini terlalu berharga, tidak boleh ada banyak, kan? Daniela mengintip Jack dan menjawab dengan senyum tipis, jangan khawatir. Memang, air ini sangat berharga, bahkan jika orang lain menginginkannya, saya tidak akan menyerahkannya. Tapi karena Anda telah menyelamatkan hidup saya, dan kami, sekarang dianggap teman baik, saya akan mendapatkannya untuk Anda. Bahkan jika saya harus mencurinya, saya akan mendapatkannya untuk Anda. Bukan ide yang baik bagimu untuk mencuri. Mengapa kamu tidak mencoba bertanya kepada ayahmu apakah dia bersedia memberimu sedikit? Jika tidak mungkin, lupakan saja, aku tidak ingin kamu berada dalam situasi yang sulit. Jack memikirkan masalah ini dan mengucapkannya dengan cemberut. Namun, Fiona, yang berdiri di sampingnya, mendengar kata-kata Jack dan wajahnya langsung berubah tak enak dipandang. Dia maju dan menatap Jack dengan tatapan mematikan, omong kosong apa yang kamu keluarkan. Setelah menegur Jack, dia segera mendekati Daniela dengan senyum jahat. Nona Cabello, sama sekali tidak ada yang salah dengan itu. Harta ini milik keluarga Anda, bahkan jika Anda mengambil sebagian ketika tidak ada yang melihat, tidak apa-apa juga. Anda adalah nyonya muda ketiga Cabello, Anda hanya mengambil sesuatu dari keluargamu, itu tidak akan dianggap mencuri, kan? Karena harta itu berasal dari keluargamu. Fiona memegang tangan Daniela di telapak tangannya dan membujuknya dengan nada yang tulus. Fiona berhenti sejenak sebelum melanjutkan, juga, bahkan setelah kamu mengambilnya, ayahmu dan yang lainnya tidak akan tahu bahwa kamulah yang mengambilnya, kan? Jika mereka tidak mengetahuinya, pasti, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan mereka juga tidak akan menyalahkanmu. Jack dan Lana bertukar pandang ke samping, tidak tahu harus berkata apa. Jika seseorang mengambil sesuatu padahal tidak ada siapa-siapa, apakah itu tidak dianggap mencuri? Bagaimana bisa Fiona memuntahkan logika yang tidak masuk akal? Meskipun harta itu milik keluarga Cabello, itu bukan hal biasa. Air itu bisa dianggap sebagai salah satu harta paling berharga dan tak ternilai di dunia ini. Jika harta itu dibawa ke pelelangan, itu bisa ditukar dengan banyak batu dan material berjiwa bermutu tinggi. Iya, Bibi, kamu benar sekali. Daniela tersenyum canggung, tetapi dia masih meyakinkan penonton, Bibi, jangan khawatir tentang itu. Saya akan mengambilkan beberapa untuk kalian tidak peduli apa. Memang tidak banyak, tapi itu pasti cukup untuk beberapa orang. Anggap saja ini sebagai balasan untuk Jack yang menyelamatkan hidupku. Hehehe, ya, kamu benar sekali. Kamu anak baik yang tahu bagaimana menunjukkan rasa terima kasih.
Bab 1249. Kegembiraan Fiona terbentang seperti bunga dan mulutnya melengkung menjadi senyuman. Benar, kamu dan Jack adalah teman baik, jadi kapanpun kamu punya waktu, kamu harus datang ke keluarga White untuk berkumpul bersama. Perlakukan itu seperti rumahmu sendiri, lebih sering mengunjungi kami. Ma, apa yang kamu bicarakan? Keluarga Cabello sebenarnya tidak berhubungan baik dengan keluarga White. Saya rasa tawaran seperti itu tidak pantas untuk saat ini. Jack terdiam melihat tingkah Fiona. Dia mengingatkannya. Daniela, di sisi lain, memutar matanya ke arah Jack dan cemberut dengan sedih, tidak bisakah aku datang berkunjung kapan saja juga? Jack terkekang lidah sekali lagi. Kecuali kamu, tentu saja. Dia tersenyum canggung. Lana mengamati pemandangan di depannya, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Mengapa dia merasa bahwa Jack entah bagaimana takut pada Daniela? Apakah itu ilusinya atau sesuatu yang lain? Jack, kamu kembali. Pada saat ini, Joan yang sedang berjalan-jalan bersama Nash, mendekati kelompok itu. Ya, Bu. Saya pikir kompetisi akan segera dimulai, jadi saya kembali lebih awal untuk itu. Jack menjawab sambil tersenyum. Ini, bukankah ini nyonya muda ketiga dari keluarga Cabello? Daniela Cabello, kan? Bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini di kediaman White? Nash dengan cepat mengenali Daniela dari keluarga Cabello. Matanya penuh kejutan tetapi segera beberapa garis terbentuk di antara alisnya. Bagaimanapun, keluarga Cabello tidak berhubungan baik dengan keluarga White. Mengapa Jack membawanya ke sini? Tuan White. Daniela memandang Nash dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Aneh. Saya mendengar bahwa Tuan White, Anda terkena penyakit aneh dan bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur sekarang, kan? Tapi saya dapat melihat bahwa Anda terlihat sehat, dan semangat Anda baik. Daniela telah keluar dari keluarga Cabello selama lebih dari sebulan dan tampaknya, dia tidak menerima berita apapun tentang hal-hal yang terjadi di keluarga White, belum lagi insiden tentang pemberontakan Penatua ketiga dan Lily Lagorio. Jika dia tinggal di keluarga Cabello selama ini, dia akan tahu tentang berita itu. Namun, dia sibuk menemani Jack dalam pemilihan master di antara keluarga cabang White, karenanya dia tidak mendapat informasi yang baik tentang berita itu. Nash tersenyum, hehe, terima kasih kepada putraku yang tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang kuat tetapi juga memperoleh keterampilan dan pengetahuan medis yang sangat baik. Dia mempelajari kondisiku dan membuatkan penawar untukku. Daniela menoleh ke Jack dan kemudian kembali ke Nash. Tunggu, apa maksudmu? Jack adalah putramu. Dia adalah putra Tuan White. Daniela menarik napas dalam-dalam. Hahaha, iya, dia adalah putraku, putra terbaikku dan aku sangat bangga padanya. Dia juga pewaris kepala keluarga White. Seru Nash dengan wajah penuh kebanggaan dan kegembiraan, seolah-olah putranya adalah raja dunia. Bab 1250, ada apa? Kamu tidak tahu Jack adalah anakku. Nash mengangkat alis, bingung dengan situasi saat ini. Daniela mengikuti putranya kembali ke keluarga White, tetapi dia tidak tahu bahwa Jack adalah putranya. Sepertinya wanita muda ini tidak memiliki pikiran jahat. Mungkin, Jack tahu bahwa dia baik hati dan tanpa pikiran jahat, baru kemudian dia mengizinkannya untuk mengikutinya. Aku tidak tahu. Dia tidak memberitahuku. Daniela memutar matanya ke arah Jack lagi. Tunggu sebentar. Bukankah kamu hanya punya satu putra, bernama Lance White? Nona Cabello, saya akan menjelaskannya kepada Anda secara pribadi ketika saya bebas nanti. Adapun mengapa saya tidak memberitahu Anda bahwa saya adalah putra kepala keluarga, itu karena Anda juga tidak bertanya tentang saya. Petik 2. Jack tersenyum lemah dan menjawab. Daniela terkekeh, kupikir kau mungkin putra dari seorang tetua atau patronum. Aku tidak menyangka bahwa latar belakangmu sebenarnya sehebat itu. Omong-omong, Nona Cabello, bolehkah saya tahu mengapa Anda datang mengunjungi keluarga White? Nash mengungkapkan keraguan di benaknya dengan senyum tipis di wajahnya. Kebetulan saya bertemu dengan Bestard yang kuat dalam perjalanan saya, mereka menangkap saya dan Tuan Muda Jack menyelamatkan saya dari tangan mereka. Selain itu, saya ingin tahu di mana keluarga White berada, jadi saya mengikutinya untuk melihat-lihat. Daniela terkekeh sebagai balasannya. Begitu kata terakhir jatuh, Daniela membalik telapak tangannya dan dua rumput roh kelas 2 SD muncul di genggamannya.
Dia kemudian menyerahkannya kepada Nash dan berkata, Tuan White, ini adalah kunjungan pertama saya ke keluarga White dan saya tidak menyiapkan hadiah yang bagus. Ini hanya beberapa hadiah kecil, semoga Anda menyukainya. Rumput semangat SD kelas 2. Kedua tetua yang berdiri di samping Nash berseru keras dan mata mereka berbinar melihat munculnya rumput yang bersemangat itu. Mereka menggosok mata mereka, bertanya-tanya apakah mereka salah melihatnya. Rumput berjiwa premium kelas 1 sudah dianggap sebagai harta karun tingkat tinggi dan langka, itu cocok untuk seniman yang berada di level setengah dewa atau mungkin mereka yang berada di tahap awal level dewa sejati. Adapun rumput semangat dasar kelas 2 ini, energi Qi di dalamnya beberapa kali lebih banyak daripada rumput semangat premium kelas 1. Harta seperti itu benar-benar luar biasa. Para tetua menelan ludah di rumput semangat kelas 2. Apakah nyonya muda ketiga Cabelo ini terlalu murah hati? Dia hanya bisa memberikan hanya satu batang rumput yang bersemangat, tetapi dia memberi dua. Ini terlalu murah hati Anda. Nona Cabelo, harta seperti itu terlalu berharga untuk diambil. Nash berpikir bahwa rerumputan itu terlalu berharga dan mahal untuk diterima. Dia menjabat tangannya, menolak untuk mengambilnya. Oh tidak, jika kamu tidak menerimanya, itu berarti kamu memandang rendah keluarga Cabelo. Atau kamu diam-diam berpikir bahwa hadiah itu terlalu kecil. Daniela cemberut dan memasang ekspresi marah di wajahnya dengan sengaja. Nash berkeringat karena canggung. Wanita kecil muda ini agak terlalu mendominasi, bukan? Bagaimana dia bisa menggunakan metode provokatif pada Nash? Jack, di sisi lain, membuang muka. Ayah, terima saja. Itu mewakili ketulusan Daniela juga. Baiklah kalau begitu, aku akan mengambilnya. Terima kasih. Nash tersenyum hangat, dan baru kemudian dia mengambil rumput yang bersemangat itu. Jack menoleh ke Joan dan berkata, Ibu, omong-omong, Daniela mengatakan bahwa keluarga Cabelo memiliki harta yang memungkinkan orang untuk berlatih dan menjadi seniman bela diri tanpa efek samping setelah meminumnya. Dan dia akan menemukan cara untuk mendapatkannya, untukmu, dan juga untuk mertua. Apakah kamu serius? Tapi apakah boleh menerimanya? Kata-kata itu meningkatkan suasana hati Joan dalam sekejap dan dia merasa pusing karena kegembiraan. Dia membayangkan harta seperti itu pasti sangat berharga. Keluarga White bahkan tidak memiliki harta seperti itu, hanya keluarga Cabelo yang memilikinya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Daniela atas harta yang begitu berharga. Bersambung.